Bapa yang baik, kami mengucap syukur kepadamu. Hari ini kami bersama-sama akan sharing firman Tuhan yang belum menjadi kekuatan kami bersama. Kiranya Tuhan Yesus yang menolong setiap kami dan menolong hamba-Mu yang menyampaikan. Karena kami percaya kuasa Allah menyertai kami dan memberikan pertolongan kepada kami. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Di dalam nama Yesus kami bersyukur dan kami berdoa. Amin. Ya, mari kita bersama-sama membuka Alkitab kita di dalam Habakuk pasal 3 ayat 17 sampai 19. Habakuk pasal 3 ayat 17 sampai 19, demikian bunyi firman Tuhan. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Namun aku akan bersorak-sorai di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkanku. Allah Tuhanku itu kekuatanku. Ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukit untuk pemimpin biduan dengan permainan kecapi. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, di dalam pasal 3 ayat 17 sampai 19 ini kita dapat melihat bagaimana penyataan daripada Habakuk yang luar biasa yang disampaikan melalui Habakuk 3 ayat 17 ini. Tapi Bapak Ibu yang kasih Tuhan, kalau kita melihat pasal-pasal sebelumnya, Habakuk diperlihatkan sesuatu yang membuat dia menjadi marah, menjadi protes, dan berteriak kepada Tuhan Allahnya. Kalau kita melihat pasal 1 ayat 2 dan ayat 3, dikatakan di dalam pasal 1 ayat 2 dikatakan, berapa lama lagi Tuhan aku berteriak tetapi tidak kau dengar. Aku berseru kepadamu penindasan tetapi tidak ketolong. Nah, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, Habakuk diperlihatkan situasi atau sesuatu yang tidak mengenakkan di dalam hidupnya, sehingga dia berkata, berapa lama lagi Tuhan? Dia berteriak kepada Tuhan. Sepertinya teriakannya dia, perkataannya dia yang diserukan kepada Tuhan tidak Tuhan dengar. Dan bahkan dia mengatakan penindasan, tetapi kenapa Tuhan tidak menolong? Bapak Ibu yang kasih Tuhan, situasi Habakuk seperti ini, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, dia melihat satu fakta yang sungguh mengecewakan. Sehingga di dalam ayat yang ketiga, dia mengatakan, dalam pasal 1 ayat yang ketiga, dia mengatakan, mengapa engkau memperlihatkan kepadaku kejahatan, sehingga aku memandang kelaliman. Ya, aniaya dan kekerasan ada di depan mataku, perbantahan dan pertikaian terjadi. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, dia berkata, mengapa engkau memperlihatkan kejahatan kepadaku? Bapak Ibu yang kasih Tuhan, bukankah apa yang dikatakan oleh Habakuk ini, fakta yang dialami oleh Habakuk ini seringkali terjadi dalam kehidupan saya dan Bapak Ibu sekalian. Kadangkala kita diperlihatkan sesuatu yang tidak mengenakan di dalam hidup kita, dan kadangkala kita bertanya, mengapa Tuhan engkau membiarkan hal ini terjadi? Bapak Ibu yang kasih Tuhan, sekali lagi kita tidak bisa memahami Allah atau cara kerja Allah sesuai dengan akal manusia kita, sesuai dengan pemahaman pola pikir kita. Kalau kita melihat perjalanan Habakuk dari pasal 1 sampai pasal 2, bahkan sampai pasal 3, sehingga di dalam ayat yang ke-17 sampai 19, Habakuk dapat menyatakan betapa luar biasanya Tuhan. Sekalipun pohon ara tidak berbunga dan seterusnya. Di sini ada satu ungkapan betapa luar biasa dan dahsyatnya Allah yang disembah oleh Habakuk. Habakuk, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, ketika diperlihatkan sesuatu yang fakta, situasi yang tidak mengenakkan di dalam hidupnya, dia bertanya-tanya. Kenapa Bapak Ibu yang kasih Tuhan? Karena Bapak Ibu yang kasih Tuhan, ternyata Habakuk salah mengartikan cara kerja Tuhan, cara Tuhan menolong umatnya, cara Tuhan melakukan satu tindakan keadilan, dan cara Tuhan melakukan bagaimana orang-orang yang fasik akan dibinasakan. Dan Habakuk tidak memahami akan hal itu. Tetapi ketika dia memahami, ketika dia berhenti marah kepada Tuhan, ketika dia datang kepada Tuhan secara pribadi, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, Habakuk dapat memahami apa yang dilakukan Tuhan dalam kehidupan umatnya. Nah, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, ketika Habakuk mulai berdiam diri,
Dan ketika Habakuk mulai tidak bertanya-tanya lagi, di situ dia menemukan titik balik bagaimana kondisinya pada saat itu, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, bahwa Allah tidak pernah lepas dari pertanggungjawabannya atau dari kasihnya kepada umatnya. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang kasih Tuhan, kalau kita melihat di dalam Habakuk pasal yang ketiga ayat yang kedua, Habakuk di situ berbicara kepada Tuhan Allahnya, Tuhan, telah kudengar kabar tentang Engkau dan pekerjaanmu, ya Tuhan, kutakuti, hidupkanlah itu dalam lintasan tahun. Allah adalah, nyatakanlah itu dalam lintasan tahun. Dalam murka ingatlah akan kasih sayang. Allah adalah Allah yang berdaulat, saudaraku, atas alam yang melampaui ruang dan waktu. Oleh sebab itu kenapa sampai Habakuk mengatakan akan hal ini di dalam ayat yang kedua dalam pasal 3 tadi. Saya akan ulangi ayat ini. Tuhan, telah kudengar kabar tentang Engkau dan pekerjaanmu, ya Tuhan, kutakuti. Hidupkanlah itu dalam lintasan tahun. Nyatakanlah itu dalam lintasan tahun. Dalam murka ingatlah akan kasih sayang. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, ketika Habakuk menyadari betapa luar biasa dan dahsyatnya cara kerja Tuhan menolong umatnya, di situ Bapak Ibu yang kasih Tuhan, apa yang dilakukan oleh Habakuk? Yang pertama, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, Habakuk berhenti untuk marah dan protes kepada Tuhan, karena dia, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, menyadari betapa luar biasanya Allah yang dia sembah. Sehingga di dalam pasal 3 di situ ditulis satu perikopnya dengan doa menurut nada ratapan. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, ketika Habakuk sadar betapa luar biasanya Tuhan dan betapa luar biasanya Allah yang dia sembah dan cara kerja Tuhan yang begitu dahsyat, maka dia berhenti untuk marah, untuk protes, untuk bertanya, dan pada saat itulah dia berdiam diri. Dia mulai merenungkan, dia mulai melihat betapa luar biasanya Tuhan yang dia sembah. Dia mulai melihat ke belakang bahwa Allah tidak pernah meninggalkan dia. Dalam situasi apapun yang dia alami, Allah senantiasa menyertainya. Walaupun Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, pada saat itu situasi belum berubah. Situasi mungkin pada saat itu kondisinya semakin buruk, tetapi Habakuk masih berani mengatakan dan melihat bahwa sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang, namun aku akan bersorak-sorai di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Tuhan yang menyelamatkan aku. Begitu luar biasa apa yang dikatakan oleh Habakuk ini, khususnya ayat 18. Namun aku akan bersorak-sorai di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, kita melihat kondisi saat ini, masa-masa pandemik sampai hari ini belum kita ketahui kapan akan berakhir. Situasi saat ini Bapak Ibu yang kasih Tuhan bukan membaik, tetapi semakin kita melihat banyak hal yang mengerikan kita lihat. Tetapi satu hal Bapak Ibu yang kasih Tuhan, saya dan Bapak Ibu sebagai anak-anak Tuhan, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita dalam situasi apapun. Mungkin di dalam yang kita hadapi kenyataannya adalah hal yang menakutkan dan mengerikan, tetapi ingatlah Allah yang kita sembah di dalam Yesus Kristus, Allah yang hidup itu tidak akan pernah meninggalkan Bapak Ibu sekalian. Kita akan dapat berbicara seperti Habakuk tadi, bahwa Tuhan Allah lah yang menjadi penyelamat kita. Itu bagian yang kedua Bapak Ibu yang kasih yang pertama. Bagian yang kedua Bapak Ibu yang kasih Tuhan, kesadaran Habakuk, sehingga dia mengambil satu komitmen bahwa dia tahu Tuhan yang dia sembah akan terus menopangnya dan tidak meninggalkan dia. Dan komitmen ini Bapak Ibu yang kasih Tuhan membawa Habakuk untuk terus maju, terus bersyukur kepada Tuhan, karena dia tahu bahwa Tuhan Allahnya yang dia sembah mampu dan sanggup menolong dia. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, tidak mudah untuk memiliki satu kepercayaan seperti Habakuk ini.
Tidak mudah untuk kita tetap memiliki iman di tengah-tengah situasi yang sulit seperti yang dihadapi oleh Habakuk ini. Tetapi Bapak Ibu yang kasih Tuhan, pagi ini atau siang ini kita diperlihatkan bagaimana Habakuk tetap berjuang untuk dia terus berjalan sesuai dengan iman percayanya kepada Allahnya, bahwa Allah punya cara kerja dan keadilannya yang luar biasa untuk menolongnya dan untuk menyelamatkannya. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang kasih Tuhan, mari saya dan Bapak Ibu sekalian tetap kita mempunyai kekuatan iman yang teguh di dalam Dia. Dalam pergumulan apapun, Tuhan tetap bersama dengan saya dan Bapak Ibu sekalian. Hal yang ketiga, bagian yang terakhir Bapak Ibu yang kasih Tuhan, walaupun situasi yang sangat tidak mengenakan yang dihadapi oleh Habakuk, namun Habakuk, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, tidak membabi buta Bapak Ibu yang kasih Tuhan untuk terus protes, berteriak dan melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Allah. Tetapi Bapak Ibu yang kasih Tuhan, Habakuk justru belajar dari sejarah bagaimana karya Allah yang luar biasa dalam hidupnya. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, mari saya dan Bapak Ibu belajar dari sejarah kehidupan kita. Sepanjang perjalanan hidup kita, Tuhan tidak pernah meninggalkan saya dan Bapak Ibu sekalian. Dalam situasi sulit pun, dalam situasi apapun, Tuhan tetap bersama dengan Bapak Ibu sekalian. Dan Dia tidak pernah terlambat di dalam menolong saya dan Bapak Ibu sekalian. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang kasih Tuhan, dalam pergumulan apapun, dalam situasi apapun yang saudara dan Bapak Ibu hadapi saat ini, janganlah engkau menyerah, janganlah engkau putus asa. Tetaplah engkau setia di dalam mengikut dan mengiring akan Tuhan. Karena Bapak Ibu akan melihat karya Tuhan yang luar biasa dalam hidup Bapak Ibu sekalian. Dan Bapak Ibu yang kasih Tuhan, tetap miliki iman yang teguh dan kuat di dalam Tuhan. Karena Tuhan mampu dan sanggup melakukan perkara-perkara yang besar dalam hidup Bapak Ibu sekalian. Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, dalam nama Yesus kami mengucap syukur kepadamu. Kami diingatkan kembali tentang kebenaran firman Tuhan pada siang ini. Mungkin saat ini ya Tuhan, kami mengalami pergumulan dan beban berat. Tetapi Bapa, biarlah kami tetap memiliki kekuatan iman, tetap memiliki pertahanan yang teguh di dalam Engkau, seperti apa yang dihadapi oleh Habakuk pada saat itu. Dan kami percaya saat ini, tangan kasih-Mu, karya-Mu tidak pernah berhenti dalam hidup kami. Oleh sebab itu Engkau teguhkan terus kami, supaya kami tetap kuat di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau memberkati setiap jemaat-Mu, setiap anak-anak-Mu, dan Engkau terus menopangnya di dalam kekuatan bersama dengan Engkau. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami bersyukur dan kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati.